1972, beliau hanyalah seorang anak yatim berusia 9 tahun yang baru saja kehilangan ayah dan pendidikan utamanya. Habib Muhammad bin Salim, ayah Al-Habib Umar bin Hafid, yang diculik dan dibunuh oleh rejim komunis yang berkuasa di Yaman Selatan kala itu. Usai wafat sang ayah, beliau dan ibunya seringkali tidak makan berhari-hari karena tidak ada lagi yang menafkahinya. Dunia tidak bersahabat dengannya. 1981, pemerintahan komunis penjajah yang berkuasa di Yaman semakin menjadi-jadi. Mereka membunuh dan menyiksa para ulama, menutup rubat-rubat dan madrasah, serta melarang semua hal yang berbau Islam. Keluarganya khawatir beliau akan bernasib sama seperti ayahnya. Akhirnya ia terpaksa dilarikan ke kota Baido, Yaman Utara. Selama 11 tahun beliau belajar, mengajar dan menikah di kota itu. Setelah menikah, beliau tinggal di sebuah rumah kecil dengan 3 ruangan. Beliau pun terpaksa mengungsi di dapur ketika teman-teman istrinya datang bertamu. Dunia masih enggan bersahabat dengannya. 1992, beliau kembali lagi ke kota Tarim bersama istri dan anaknya. Karena beliau belum punya tempat tinggal, beliau menumpang di rumah kakaknya Al-Habib Ali Mansur, Mufti Tarim saat ini. Anaknya menceritakan keadaannya saat itu. Kami tinggal di kamar yang sangat sempit, hanya cukup untuk 3 orang, aku, abahku, dan ibuku. Begitu sempitnya sampai-sampai abahku harus sholat tahajud di jalan antara kamar dan toilet. Ketika kami pindah ke rumah baru di kawasan Aidin, aku seakan-akan baru masuk surga. 1994, beliau mulai memiliki beberapa murid dari Yaman dan Indonesia. Setiap selesai sholat subuh, beliau harus menyetir mobil dari Tarim ke kota Sewon guna membeli sarapan pagi untuk murid-muridnya. Beliau dan keluarganya seringkali memakan sisa roti atau nasi murid-muridnya karena di rumahnya tidak dijumpai makanan sama sekali. Bahkan di hari raya, beliau dan keluarga hanya bisa memakan sebungkus biskuit. Waktu itu, ia hanya berkata pada anak-anaknya, "Apakah ada yang kurang dari hidup kita, meski kita cuma memakan biskuit di hari raya?" 2015, ketika banyak mata di dunia tertuju kepadanya, ketika semua bibir berebut mencium tangannya, ketika semua telinga menunggu setiap apa yang keluar dari lisannya, mereka mungkin tidak tahu bahwa beliau dulu adalah seorang anak yatim yang sempat diragukan masa depannya. Seluruh yang didapat Al-Habib Umar saat ini adalah buah dari ketulusan, kesabaran, dan keteguhan beliau dalam mengarungi kehidupan. Habib Ali Al-Jupri, salah seorang murid senior, beliau pernah berkata, "Habib Umar adalah contoh dari seorang yang tidak pernah menyerah pada kehidupan, sepahit apapun cobaan hidup yang ia rasakan." Demikianlah secuil perjalanan hidup guru mulia Al-Habib Umar bin Hafid yang penuh makna dan pelajaran. Wallahu a'lam.